Benar ya Tuhan, tidak ada yang lebih kuat daripada Engkau. Engkaulah Allah yang perkasa, Engkaulah Allah yang hebat bukan saja pada masa lalu, juga pada masa kini, bahkan sampai kepada kekekalan. Tuhan, kami menyerahkan lagi waktu ini. Kami berdoa supaya Roh Allah bekerja, sehingga kami boleh bertumbuh pengenalan kami akan Engkau, bahwa Engkaulah Allah yang besar dan tidak ada yang seperti Engkau. Dan kalau Engkaulah Allah dalam hidup kami tidak berjalan sendirian. Mari Tuhan berkati lagi kami dimanapun berada. Berkati lagi firman-Mu, supaya firman-Mu itu boleh kami pegang dalam hidup kami. Segala kuasa lain yang membuat kami tidak dapat memegang firman Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan enyahkan itu dari hidup kami ya Tuhan. Berilah pertolongan-Mu supaya firman-Mu itu sungguh-sungguh dapat kami percayai, kami pegang dalam hidup kami. Mari Tuhan, kami menyerahkan semua umat Tuhan. Kami menyerahkan juga hamba-Mu. Dalam kelemahan-Mu, kamilah kuasa-Mu menjadi nyata. Nyatakanlah kuasa-Mu lagi pada pagi hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan melihat dari Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14, kita akan melihat ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Keluaran 14 ayat 10 sampai 14. Tema kita hari ini, Tuhan berperang bagi kita. Saya bacakan ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Iya. Ada kalimat yang menarik tadi di sini pada ayat 12, "Jangan ganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir." Saudara-saudara, pernahkah kita pikirkan bahwa seperti itulah dahulu keadaan orang Israel ketika mereka berada di Mesir? Ketika Tuhan mengutus Musa, ketika Tuhan mau menyelamatkan mereka, rupanya dalam pikiran mereka dulu merasa terganggu. Iya. Karena katanya tadi di sini, "Janganlah mengganggu kami." Itu artinya apa? Mereka berarti sudah merasa nyaman dahulu diperbudak oleh Mesir itu. Mereka sudah nyaman ditindas. Mereka sudah nyaman selama hampir 400 tahun menjadi budak. Saking lamanya mereka tidak lagi mengharapkan
suatu penyelamatan atau suatu perubahan, walaupun di sisi lain ketika mereka menderita, pernah juga mereka berteriak-teriak kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan. Orang Karo bilang keadaan seperti ini pelse. Pelse itu apa ya bahasa Indonesianya? Susah menerjemahkannya. Tapi itu kira-kira artinya, ya sudahlah, beginilah nasib kami. Iya. Saudara-saudara, ketika saya membaca kembali kalimat ini, saya agak terganggu gitu ya. Ya, adakah orang yang seperti ini gitu? Sudahlah gitu. Ya, di dalam keadaan ini sajalah kami terus gitu. Iya. Ya, tapi saya pikirkan lagi, saya pernah enggak kayak gitu ya? Ya pernah juga. Berarti ini kan keadaan yang bukan orang Israel saja pernah seperti itu. Mereka sudah nyaman dengan keadaan yang tidak baik. Mereka sudah nyaman dengan perbudakan, mereka sudah nyaman dengan penindasan. Iya, kalau hari ini kita hubungkan ini, mereka sudah nyaman dengan, ya ibarat gagal nyaman dengan kegagalan. Aneh kalimat itu ya. Masa sih ada orang nyaman dengan artinya ketidakberhasilan gitu ya. Nyaman dengan sakit misalnya, nyaman dengan segala keadaan buruk, terutama nyaman dengan dosa. Ya, ini parah ya. Iya. Tapi barangkali atau 90% kemungkinan gitu ya, bukan barangkali lagi, kalau sudah high itu 90%, ada orang yang memang enggak lah gitu saja gitu. Ada di antara orang yang di sini ini sudah pesimis gini, sudahlah, memang ginilah gitu ya, ada. Iya, mungkin saking lamanya Israel itu. Karena kalau saya baca apa yang Tuhan katakan kepada Abraham, setelah Tuhan memanggil Abram dulu namanya ya, untuk pergi ke tanah Kanaan, dan Tuhan membuat perjanjian dengan Abram. Diambillah beberapa macam hewan ya, lalu diletakkan di atas altar sebagai sebuah perjanjian. Ya, dan kemudian api Tuhan memakan persembahan itu. Artinya Tuhan berkenan. Dan di situ dahulu Tuhan sudah mengatakan, Abram, nanti keturunanmu akan berada di tempat perbudakan. Mereka akan ditindas selama 400 tahun. Tapi aku akan bertindak. Aku akan menghukum orang yang memperbudak mereka. Itu diberitahukan pada Kejadian pasal 15 loh. Itu berapa ribu tahun, saya rasa penggenapannya ya, itu sampai saya rasa lebih dari 1000 tahun juga itu baru genap. Karena 400 tahun nanti keturunan Abram yang kemudian menjadi Abraham, Ishak, Yakub, keturunan Israel. Oleh karena keadaan kelaparan pada waktu itu di Mesir, di seluruh dunia mereka pergi ke Mesir untuk mendapat makanan. Itu sudah dinubuatkan, keturunanmu. Betapa hebatnya Tuhan itu, pikirku. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi sekian ratus tahun kemudian, bahkan ribuan tahun kemudian pun. He knows gitu ya, dia tahu gitu apa yang akan terjadi. Aku akan menghukum yang memperbudak mereka. Aku akan menghukum. Berarti kalau suatu bangsa memperbudak atau bertindak tidak adil kepada bangsa yang lain, Tuhan tidak senang akan hal itu gitu. Tidak pernah Tuhan tahan melihat ketidakadilan. Tuhan tidak pernah akan membiarkan begitu saja setiap tindakan yang tidak benar. Jadi kita melihat di sini bagaimana nubuat ini, bahwa aku akan menghukum mereka.
Tuhan tidak tahan dengan penindasan Mesir itu. Sekalipun Israel sendiri ogah gitu ya untuk keluar. Udahlah, begini sajalah kami, jangan ganggu kami. Saudara-saudara, iya, suatu hidup yang penuh penderitaan, suatu hidup yang tidak ada harga diri, tidak ada dignity, kehormatan. Suatu hidup yang seperti itu, dan ya sudah pelse tadi, sudah merasa ya sudah memang beginilah kita. Tapi mari kita melihat apakah Allah mau mereka terus seperti itu. Sekalipun mereka terganggu dengan kedatangan Musa, bahkan menganggap Musa mendatangkan penderitaan bagi mereka lebih banyak. Oleh karena sebelum Musa ada, ya, disediakan jerami untuk membuat batu bata. Setelah Musa menghadap Firaun, jerami tidak disediakan, tapi mereka tetap harus membuat batu bata dalam jumlah yang sama. Mereka harus membangun kota-kota Mesir dengan keringat mereka, ya, dengan keadaan kurang makan, dan mengerjakan itu tanpa mendapatkan imbalan apa-apa. Tuhan melihat semuanya itu, dan Tuhan tidak ingin mereka tetap seperti itu. Ya, Musa datang, penderitaan mereka lebih banyak, hati mereka lebih pahit lagi. Mereka tidak suka dengan Musa. Mereka tidak suka utusan Tuhan ini. Karena utusan Tuhan ini mereka mendapat penderitaan yang lebih banyak. Saudara-saudara, ketika Tuhan mulai bekerja, seringkali tidak langsung keadaan itu ya seperti lancar seperti itu, seperti baik. Bahkan kadang tekanan lebih banyak lagi. Tapi disinilah sebenarnya bagaimana Tuhan mau mengungkapkan kepada bangsa itu, memang bukan dari diri mereka kelepasan itu. Mereka bahkan tidak mau, merasa terganggu. Bahkan mereka ya sesungguhnya mereka tidak sanggup untuk melepaskan dirinya sendiri. Tidak sanggup sama sekali. Jikalau Tuhan tidak datang, benarlah mereka akan mati dalam perbudakan. Mereka tetap akan mati di dalam segala penindasan, penghinaan yang mereka terima di Mesir. Saya merenungkan ini kembali. Jikalau Tuhan tidak datang dalam hidup orang Israel, apa yang akan terjadi? Lalu jikalau Tuhan tidak datang dalam hidup kita, what will happen? Apa yang akan terjadi? Kita akan tetap dalam perbudakan juga. Sekalipun kita tidak diperbudak oleh suatu bangsa, tapi ada perbudakan yang kita alami dalam hidup ini. Saudara-saudara, perbudakan kepahitan saja pun kalau Tuhan tidak datang, pahit terus sampai mati. Perbudakan kesedihan ini pun, emosi ini, kalau Tuhan tidak datang, tetapnya kita merasa paling malang di dunia ini. Sekalipun tadi tubuh lengkap, bukannya ada yang kurang, bahkan tidak cacat pun sama sekali, tapi tetap merasa malang, tetap merasa ada yang kurang. Iya, adakah di antara kita terganggu dengan firman Tuhan? Terganggukah kita ketika Tuhan mengutus seseorang memberitahukan firman Tuhan kepada kita? Walaupun berita itu adalah berita kelepasan. Walaupun berita itu adalah berita kabar baik. Mungkin sudah terlalu sering tidur dengan iblis ya, sehingga sudah nyaman di situ. Mungkin sudah terus hidup dalam kebiasaan yang buruk dan sudah merasa nyaman di situ. Tapi saya menganggap ini kabar baik, bahwa Tuhan sendiri dari inisiatifnya sendiri, ya, untuk menyelamatkan bangsa yang setengah-setengah hati ini. Karena ketika mereka ya sangat menderita, mereka berseru juga. Mereka berseru juga ketika sangat menderita. Iya, tapi ada waktu-waktu mereka
Tidak ingin sebuah perubahan apapun. Tidak ingin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan orang seperti ini dituntun keluar. Setelah keluar menghadapi masalah. Mungkin dulu dalam pikiran mereka kalau sudah keluar dari Mesir tidak akan ada masalah. Tapi ini di luar perkiraan mereka. Firaun yang sudah kehilangan anak sulung, seluruh Mesir yang sudah kehilangan anak sulung. Belum cukup kematian anak sulung itu bagi mereka. Mereka merasa kita kehilangan orang-orang yang bekerja untuk kita tanpa diupah. Mari kita lari kejar mereka dengan sebesar-besar pasukan yang ada. Mereka punya kereta kuda, mereka punya kereta perang. Israel toh pejalan kaki. Tetapi mereka mengejarnya dengan kereta kuda. Perwira-perwira yang tangguh ditempatkan di atas setiap kereta kuda itu. Ya, mengejar budak yang lari. Mereka anggap engkau itu lari ya. Mereka tidak tahu Tuhan membebaskan. Bukankah dahulu ketika Musa menghadap Firaun, Firaun pernah berkata, siapakin Tuhan itu? Kenapa harus saya mendengar dia? Saya tidak kenal siapa Tuhan itu. Nggak kenal saya, kenapa saya harus patuhi dia? Ya itulah sebabnya Firaun bilang, aku tak mau melepaskan kamu, aku tidak kenal siapa Tuhan itu. Iya, ini nantang Tuhan ya, gak aku kenal siapa dia. Iya, dan Tuhan memperkenalkan dirinya dengan cara yang hebat dan mengerikan sebenarnya. Iya, karena apa yang tidak mungkin itulah diperlihatkan. Segala tulah, bukankah itu mustahil? Air menjadi darah itu mustahil. Seluruh air sungai Nil, sumber air mereka untuk mereka minum, tidak bisa diminum oleh karena berubah menjadi darah. Itu mustahil, bukan? Tapi mereka pernah bilang, siapa Tuhan itu? Untuk apa ku ikutkan dia? Untuk apa ku dengar apa yang dia bilang? Air menjadi darah. Lalat pikat di mana-mana, nyamuk di mana-mana, kematian daripada hewan peliharaan oleh karena penyakit ya. Iya. Belalang-belalang melahap semua pencaharian mereka sehingga tidak ada yang dapat dipanen untuk dibawa pulang. Tidak cukupkah segala penderitaan itu untuk membuat mata mereka melihat betapa Allah yang kutantang ini adalah Allah yang hebat. Puncaknya adalah mereka kehilangan setiap anak pertama di rumah. Tidak cukupkah itu? Mau berapa banyak lagi kah? Ya, pertunjukan daripada kekuasaan Tuhan supaya mereka melihat siapa Tuhan itu. Belum cukupkah itu? Mereka terus mengejar dengan kereta kuda. Ya, dan Israel terjebak. Tidak ada jalan keluar. Di belakang ada musuh. Mereka sedang di lembah. Kalau mereka ke kiri dan ke kanan, ke sana ada bukit-bukit, kemana mau lari? Di depan ada laut yang besar. Menurut Mesir ini pasukan bodoh, tidak tahu ya strategi perang. Sepertinya mereka merasa bahwa ilah-ilah mereka menyerahkan Israel bulat-bulat ke dalam tangan mereka karena mereka merasa tidak ada pertolongan lagi. Tidak akan ada yang bisa menolong Israel lagi. Jim, habislah. Gak bisa lagi bagaimanapun. Saya tidak tahu apakah kita pernah merasa Jim ya. Kemanapun gak bisa lagi. Kuit ku jena, labaci, kuit ku jah, labaci. Kayak manapun dikuitkan gak bisa lagi. Gak bisa lagi keluar. Di depan ada laut. Laut Teberau. Iya, siapa yang bersayap yang bisa terbang di atas laut Teberau? Gak ada. Iya.
menyerah kepada musuh, dibawa kembali ke Mesir. Iya, tapi di sini saya melihat kalimat mereka ini. Kalau kita mendengar khotbah Pak Bangun minggu lalu ya, krisis itu membuat kita melihat siapa diri kita. Ini kita lihat lagi bagaimana orang Israel ini. Mereka bilang, balik aja. Ya, kalau lebih baik kita balik saja ke Mesir. Apa nggak ada kuburan di Mesir, maka kau bawa kami kemari. Manakah iman di bumi ini? Di manakah iman Israel ini? Di tengah keadaan ini, mereka bukan berseru kepada Tuhan. Mereka tidak berharap. Mereka bahkan menyesal. Bahkan mengatakan, tidak adakah kuburan di sana, maka kami ke sini. Harus mati di sini. Itu kan sudah betul-betul nggak ada lagi merasa pertolongan. Sudah merasa tidak ada lagi harapan sama sekali. Kalau saudara berhadapan dengan orang seperti ini ya, yang sudah helpless, sudah merasa tidak ada harapan, tidak ada pertolongan, apa yang saudara bilang ya? Atau adakah kita dalam keadaan seperti ini? Lanai bobanci aku pulah gitu ya. Tak bisa lagi aku lepas. Memang aku mungkin bagian dari iblis selama-lamanya. Mungkin aku bagian dari daging, bagian dari dosa selama-lamanya. Mungkin aku memang, ya nasibku harus seperti ini terus selama-lamanya. Saudara-saudara, Musa mengatakan kepada mereka pada ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Apakah ini cukup bagi mereka? Tuhan mengatakan jangan takut. Lihat keselamatan dari Tuhan hari ini akan Tuhan nyatakan kepadamu. Apa yang kamu takutkan itu nanti tidak akan ada lagi. Saudara-saudara, yang mereka takutkan tadi adalah Mesir. Mereka takut akan digulung kembali, bahkan dibunuh, dan di lembah itu menjadi kuburan mereka. Tapi di tengah segala keadaan dibutuhkan iman yang melihat kepada Tuhan, pengharapan yang ada yang berasal daripada Tuhan. Jangan takut. Banyak hal yang mungkin menakutkan dia. Banyak hal. Saya kadang-kadang juga takut. Saya dengar di sana jemaat cerita, Bu, ya kontrak rumah kami tidak ada. Apakah kami akan kembali ke kampung gitu ya. Saya takut. Kayak mana nanti jadinya ini ya? Bagaimana nanti ini gitu. Sebenarnya ayat ini kepada saya duluan berbicara dalam ketakutan saya. Saya takut bagaimana dengan kondisi kesehatan saya yang tidak lebih baik. Kadang-kadang dia baik, kadang-kadang tidak baik, bukan oleh karena makanan. Karena darah itu memang sudah rusak. Saya tahu memang firman Tuhan bahwa tubuh akan makin merosot. Tapi hendaklah roh dibaharui hari lepas hari. Saya sudah belajar banyak, tapi apa yang saya pelajari, saya praktekkan, mungkin belum 100% saya lakukan tentang ini ya, diet ini. Tetapi saya sudah merasa melakukan terbaik. Tapi saya rasa Tuhan bilang, kau sudah melakukan bagianmu. Aku yang akan berperang. Iya, selama ini dengan pengetahuan yang ada, saya pikir itu akan menolong. Menolong sedikit tapi tidak menolong terlalu banyak. Ya, saudara-saudara, ada waktunya kita tidak bisa mengharapkan apapun, obat pun tidak. Karena obat-obat ini sampai
titik tertentu dia tidak berkhasiat lagi. Ada batas-batasnya. Ya, saya memang mengerti obat memang tidak akan pernah menyembuhkan. Dia hanya menjaga sampai batas yang normal-normal saja. Tapi untuk membersihkan, untuk menyembuhkan, no, nggak ada itu. Tidak ada obat penyembuh yang sesungguhnya di dunia ini. Tapi obat yang bisa mengendalikan sampai titik tertentu, ya iya. Tapi ada di atas obat, yaitu Tuhan. Juga ada di atas kesulitan daripada orang-orang, ya artinya jemaat, kesulitan semua kita pada masa kini. Ada Tuhan. Dan kalau Tuhan bilang, aku yang akan berperang. Aku yang akan berperang. Itu menenteramkan sekali. Ya, walaupun ya kita belum melihat Mesir lenyap. Ketika firman ini dikatakan kepada mereka, Mesir masih di belakang mereka. Seperti belum hilang Mesirnya. Tapi perkataan ini sudah duluan memberikan harapan, duluan memberikan ketenangan. Dan apakah Tuhan akan menepati apa yang Dia katakan? Kita semua sudah tahu lanjutan dari kisah ini. Bagaimana Tuhan mengatakan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu, ulurkanlah tongkatmu ke laut Teberau itu. Saudara-saudara, ketika dia mengulurkan tangannya, what is impossible, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam ketaatan kepada apa yang Tuhan katakan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Laut Teberau yang kalau 1000 orang pun disuruh untuk membaginya tidak akan mampu, atau lebih dari 1000 orang pun mari kita stop Laut Teberau ini di titik ini supaya yang ini kemari, yang ini ke sana. Berapa orang perlu dikerahkan untuk melakukan itu supaya bisa seperti itu, agar Israel bisa berjalan di tanah kering. Saya rasa puluhan ribu pun orang tidak bisa membuat tanah kering di tengah laut. Apa yang tidak mungkin, Allah mungkin melakukannya. Hanya dengan ketaatan terhadap apa yang Tuhan katakan. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, ulurkan tongkatmu, Musa mengulurkan tongkatnya. Iya, Laut Teberau terbelah. Wow. Saya rasa kalau saya ada di situ, itu mulut saya ternganga lebar-lebar. Saya yang pakai masker nggak bisa lihat ya, gitu ya. Ternganga lebar-lebar. Laut Teberau terbelah. Iya, dan 650.000 laki-laki. Berapa anak-anak? Berapa nenek-nenek yang ditaruh di atas kereta-kereta lembu? Bukan kereta kuda. Ya, kereta yang dibuat rodanya mungkin dia ditarik di situ karena dia tidak bisa berjalan kaki jauh lagi. Karena nggak ada kursi roda pada zaman itu. Lagi pula kursi roda seperti apa yang bisa lewat turun turun bukit dan ke lembah dan naik lagi seperti itu. Berapa banyak mereka? Ditaksir sekitar 2 juta orang. Ya, berjalan di tanah kering itu untuk menyeberang. Jadikah apa yang Tuhan katakan? Bahwa pada hari itu Tuhan akan memberikan keselamatan. Jadikah mereka tidak lagi melihat Mesir selama-lamanya? Saudara, tidak ada yang Tuhan katakan yang tidak jadi. Orang Mesir itu saking bernafsunya untuk terus mengejar, untuk membunuh, untuk membawa mereka pulang ke Mesir. Ya, tidak lagi sadar, saya rasa mereka tidak menyadari
mereka akan berhadapan dengan siapa ini? Ya, mereka berhadapan dengan siapa? Mereka mungkin hanya memikirkan mereka berhadapan dengan Israel budak, pejalan kaki, orang yang tidak berpendidikan, orang yang tidak punya kehormatan, dignity, tidak punya keahlian. Hanya punya keahlian untuk apa? Membuat batu bata dan mendirikan bangunan di bawah pemerintahan atau di bawah petunjuk orang-orang Mesir yang hebat. Mereka sangat memandang rendah musuh ini. Sangat memandang rendah. Gak bisa ini apa-apa. Mari kita kejar. Tidakkah mereka lihat manusia tidak bisa membelah laut Teberau? Tidak mereka lihatkah ada yang di balik Israel itu sebuah kuasa yang besar yang tidak tertandingi? Tuhan memperlihatkan kemuliaannya dengan pelbagai cara, bukan bagi Israel saja, tapi juga bagi Mesir. Masih ingat perkataan Firaun, siapa Allah itu sehingga aku harus mendengarkannya? Aku tidak kenal dia. Seluruh yang Tuhan buat supaya Mesir kenal dia. Apa yang dapat dikerjakannya? Siapa dia sesungguhnya? Ya, memang manusia harus mendengarkan dia dan melawan dia. Itu berarti satu saja. Itu sama dengan membenturkan diri ke tembok. Sama dengan membenturkan diri ke tembok. Tidak akan tembok itu yang pecah. Kepalanya yang akan pecah kalau dia membenturkan diri ke tembok. Saudara-saudara, roh yang melawan itu loh, dari mana datangnya itu? Sehingga sudah pun 10 tulah, sudah pun dihalangi dulu sebelum mereka masuk ke dalam laut Teberau. Malam itu kan sudah Tuhan utus tiang. Ya, Tuhan membuat di antara Mesir dengan Israel itu ada tiang. Di sebelah sana gelap, di sebelah sini terang. Coba, tiang apa itu? Di satu sisi mendatangkan gelap, di sisi lain mendatangkan terang. Mereka lihat itu, mereka lihat karena kereta kudanya gini-gini gak bisa maju. Ya, tidak bisa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu belum cukup lagi. Belum cukup lagi. Ya, mereka ketika sudah bangsa Israel itu keluar, dia masuk ke dalam laut dan keluar ke darat di seberang sana, tiang itu terangkat dan mereka lanjutkan loh. Kan seharusnya itu kan sudah reminder kali itu ya, mengingatkan kali. Siapa kamu ini, kok berani kamu melawan? Ada yang dibalik bangsa ini gitu ya. Berani kali melawan Tuhan. Iya, jadi kita melihat akhirnya terlalu berani, terlalu tidak memperhitungkan siapa Allah itu. Dan akhirnya mereka terkubur bukan di lembah, tapi di dalam laut Teberau. Seberapa kuatkah Allah yang kita percayai di tengah zaman ini? Masih bisakah dia mendatangkan ketentraman bagi jiwa kita? Masihkah kita percaya bahwa dia Allah kita? Allah yang dahulu menyertai orang Israel ini. Tidakkah Allah yang sama yang saudara percayai di dalam Kristus Yesus? Keperkasaannya tidak pernah berubah. Bukan saja kasihnya yang tidak berubah. Sekalipun tadi mereka ogah untuk keluar, bahkan sudah keluar dengan jarak sedikit masih mau balik lagi kembali. Tidakkah dia berbelas kasihan? Karena kalau dia marah, nembeh dia, kok ini ditolong gak tahu ditolong gitu ya. Bahkan menganggap balik ke Mesir lebih baik, kuburan di Mesir lebih baik.
Perbudakan di bawah kuasa Mesir, di bawah kuasa dosa, di bawah kuasa iblis lebih baik. Akan kita menolong orang seperti itu? Tidak ada yang seperti Tuhan, yang masih mau mengulurkan tangan, yang masih mau berbelas kasihan kepada orang yang ogah, ya, orang yang memandang dunia lebih baik daripada Tuhan. Saudara-saudara, saya melihat di sini inisiatif surgawi yang luar biasa, menarik mereka dengan tangan yang kuat untuk get out of Egypt, gitu ya, keluar dari Mesir. Ya, juga dengan tangan yang kuat, dengan tangannya yang kuat perkasa dia membelah laut itu dan mereka semua bisa berjalan di tanah kering di tengah laut yang dibuat oleh Tuhan. Ya, di mana tidak ada jalan, di sana Tuhan buka jalan. Ada kalanya laut dikeringkan, ada kalanya tanah kering dibuat mengandung air supaya orang bisa minum. Perairan mereka bisa diairi kembali. Saudara-saudara, apa yang tidak mungkin Allah kerjakan, Allah bisa mengeringkan, Allah juga bisa membanjiri. Kedua-duanya Tuhan bisa lakukan. Jadi hari ini mari kita memikirkan ini ya. Adakah kita kadang berputus asa, nggak mungkin aku berubah lagi, nggak mungkin aku keluar dari keadaan ini. Ya pastilah aku seperti ini saja terus seperti itu. Adakah yang merasa sudah terjebak, ya sudah trap di situ, sudah terjebak di situ dan sepertinya no way out gitu, tidak ada jalan keluar. Tapi hari ini kita melihat Tuhan sanggup membuat jalan keluar. Saya teringat ketika dulu Joshua, kemudian setelah peristiwa ini ya, Joshua setelah Musa mati, Joshua memimpin orang Israel. Ada satu peristiwa yang besar yang juga tidak mungkin. Tapi di situ juga berlaku janji Tuhan yang Allah akan berperang untuk kamu. Allah juga berperang bagi mereka sehingga dengan cara unik sebenarnya tidak mungkin Allah menyerahkan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Kita semua pernah mendengar tentang Jericho. Siapa yang bilang dengan keliling-keliling, dengan mainkan musik, dengan bersorak tembok kota yang kuat bisa roboh? Tapi kalau Allah bisa menggoyangkan itu dan meradaskannya dengan tanah, Tuhan berperang bagi mereka. Ketika Amon dan Moab ya bersama-sama dengan orang di pegunungan Seir bekerja sama mau ya menghancurkan Yehuda di bawah pemimpinan Yosafat. Yosafat sebenarnya sangat gentar dan takut dan dia mengambil keputusan untuk mencari wajah Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, Allah yang akan berperang bagi kamu. Dan apa yang terjadi? Ya, mereka percaya apa yang Tuhan katakan. Mereka memuji-muji Tuhan. Siapa yang memuji Tuhan menang perang pun belum. Tapi perkataan Tuhan itu mereka percayai bahwa itu akan digenapi. Sudah lahir pujian pun sebelum kekalahan dari Amon dan Moab dan sekutunya. Saudara tahu apa yang terjadi ketika mereka sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Terjadi pecah kongsi. Amon dan Moab berantem dengan orang-orang di pegunungan Seir itu. Dan esok harinya ketika mereka pergi untuk melihat situasi, apa yang terjadi? Ya, oleh karena sekutu ini tadi sudah perang-perangan, mereka tidak perlu lagi berperang. Mereka tinggal menjarah
Ya, perkemahan Moab, perkemahan Amon dan perkemahan ya orang-orang Seir itu. 4 hari mereka menjarahnya tidak habis-habis. Siapa yang berperang? Tuhan yang berperang. Tuhan yang berperang. Begitu banyak kisah kejadian nyata di Alkitab, kita bisa melihat bagaimana Tuhan berperang, bagaimana Tuhan memperjuangkan. Apakah hari ini hal itu tidak berlaku? Apakah Allah tidak akan memperjuangkan orang-orang yang mempercayai Dia, orang-orang yang menyerahkan hidupnya dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan? Kita tetap masih ingat ya, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, tapi dosalah yang membuat Allah tidak menolong. Saudara-saudara, entah itu dosa, ya kesombongan, entah itu tetap mempercayai cara-cara sendiri, kekuatan sendiri. Entah itu kadang kita mengkategorikan kalau membunuh baru dosa, kalau berzinah baru dosa, kalau pikiran kotor baru dosa. Memang benar itu semua dosa. Tetapi juga mengandalkan pikiranku lebih tinggi daripada pikiran Tuhan, itu juga dosa. Dan kalau menganggap aku tetap bisa, itu juga dosa. Karena manusia adalah manusia, dia bukan Allah. Kita tidak diciptakan untuk menjadi Allah. Kita diciptakan menjadi manusia dengan gambar, dengan peta Allah, dengan teladan Allah. Tapi kita bukan Allah. Mari kita merenungkan ya, apakah kita selalu masih tetap sampai hari ini dengan cara sendiri, menurut pikiran sendiri. Kita harus belajar terus. Yang berperang itu siapa? Tuhan. Seberapa perkasa Dia? Sangat hebat. Kalau Dia tidak hebat, tidak akan laut Teberau terbelah. Logikanya, batu karang ada air, nggak ada air. Batu karang itu padat, nggak ada air. Tapi dari batu karang yang keras, Tuhan masih bisa buat itu nembus. Ya, batu karang itu ditembus oleh air, dan air itu keluar dan bangsa Israel bisa minum. Allah sanggup, Allah bisa memelihara kita. Jadi mari kita pikirkan ini. Tuhan berperang pada masa ini juga gitu ya. Tuhan berperang. Saya memang tidak tahu apa rencana Tuhan bagi setiap pribadi. Tapi pastilah itu rencana yang baik. Jikapun nanti harus berserak oleh karena keadaan, apakah mungkin itu berserak seperti orang-orang percaya di Yerusalem, karena mereka tidak memberitakan Injil. Ketika mereka berkumpul, mereka beribadah, mereka memuji Tuhan, mereka makan roti bersama, minum anggur bersama. Tetapi mereka menyukai semua itu. Dan apa yang menjadi amanat agung Tuhan, supaya Injil diberitakan, supaya sebanyak mungkin orang akan sampai kepada keselamatan. Kalau itu tidak dikerjakan dengan cara apapun, Tuhan akan menyerahkan orang percaya di seluruh dunia supaya bisa tiba kesudahannya dengan cara apapun. Bagi orang yang percaya dulu di dalam jemaat mula-mula lewat penganiayaan oleh karena pemerintahan kaisar yang tidak percaya kepada Allah, kaisar Roma, Tiberias, semua kaisar yang menyusul kemudian juga tidak ada yang percaya. Tapi Tuhan memakai sejarah supaya Injil tidak berhenti di Yerusalem.
dia harus sampai ke Judea, dia harus sampai ke Samaria, dia harus sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi kalaupun ada maunya diserahkan, entah karena keadaan apa, supaya Injil ini sampai, kita tetap juga harus memuji Tuhan. Tapi saudara-saudara, mari kita renungkan, ya, apakah kita memang menjadi terang? Karena tujuan Tuhan menyelamatkan Israel, walaupun orang Israel tadi dikeluarkan dari Mesir bukan demi penyelamatan mereka sendiri saja, tapi supaya Mesir mengenal Tuhan, seluruh dunia mengenal Allah Israel itulah Allah satu-satunya yang benar. Kita tetap membaca zaman di tengah pandangan Allah, bahwa Allah sangat mengasihi dunia, karena itu memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya sampai kepada keselamatan. Dan Tuhan sangat mengasihi manusia, sehingga dia tidak mau manusia binasa. Itu sebabnya dengan harga apapun, kalau penganiayaan membuat manusia sampai kepada keselamatan, itu diizinkan Tuhan pada gereja mula-mula. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi satu hal yang saya tahu, Allah itu tahu apa yang Dia perbuat. Dia kuat menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Dia berperang bagi kita juga. Dia berperang bagi kita. Walaupun ada di antara kita tadi ogah, ya, tidak mau, tapi Tuhan sedang berperang. Tidak ada seorang pun di antara kita yang akan diselamatkan Tuhan akan tetap seperti itu. Dia akan menarik kita dengan paksa atau dengan sukarela. Dengan paksa atau dengan sukarela. Ketika firman Tuhan diberitakan supaya dengan sukarela orang datang. Kalau dia tidak datang dengan sukarela, akan ada yang terjadi memaksa dia untuk datang. Supaya dia bisa datang. Karena Allah mengasihi. Dia tidak ingin terus kita hidup dalam dunia yang tidak beres ini. Dia tidak mau kita terus hidup dalam kebiasaan buruk. Dia tidak mau kita terus hidup di dalam dosa. Dia tidak mau kita terus hidup di dalam apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia akan membuat dengan caranya. Kalau tidak sukarela, dia akan lakukan dengan paksa. Oleh karena kasihnya kepada kita. Karena tidak seorang pun kita bisa masuk untuk tinggal menetap di surga tanpa pengampunan dan pengudusannya. Kita semua harus dikuduskan. Kita semua harus benar-benar disucikan. Dan tidak ada yang bisa menyucikan kita kadang kecuali lewat penderitaan. Tapi jika kita tetap berjalan bersama Tuhan, akan tetap ada kemerdekaan. Semua ini bisa kita hadapi. Dan itulah yang benar-benar Ibu rindukan gitu ya, kemerdekaan. Kemerdekaan menghadapi apapun, tidak di bawah, tapi di atas. Karena bersama-sama dengan Tuhan. Kita tidak bisa menghindari penderitaan di dunia ini. Tapi kita bisa memilih menjalaninya dengan tertekan, atau kita naik untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dan dari tempat tinggi kita melihat itu ke bawah. Dan kita tidak dikalahkan oleh situasi yang ada. Ya, tetaplah berdiri, lihatlah keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan yang berperang bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh belajar. Ketika mereka sudah terjebak di lembah itu, seperti tidak ada harapan kecuali kematian. Dan itu membawa mereka kepada keputusasaan, sehingga keluar dari mulut mereka kalimat yang tidak seharusnya keluar. Bahwa mereka berkata kepada Musa, tidakkah ada kuburan di Mesir? Sehingga kami harus mati di sini. Oh Tuhan, banyak perkataan yang tidak harus keluar dari mulut kami ketika tekanan. Ketika situasi-situasi
begitu menekan dalam hidup ini. Tapi kami bersyukur bagaimana Engkau ya Tuhan memperhatikan orang-orang ini ya Tuhan. Bagaimana Engkau sendiri yang menjanjikan keselamatan, Engkau menjanjikan jalan keluar, Engkau menjanjikan kepada mereka bahwa Engkau akan berperang ya Tuhan. Engkau yang akan berjalan di depan ya Tuhan. Hal yang tidak mungkin, tapi itulah yang Engkau lakukan. Bahkan sekalipun mereka masih seperti itu, Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau mau Tuhan untuk menolong. Engkau membelah laut Teberau dan menyeberangkan mereka, supaya mereka bisa melihat Tuhan, supaya mereka bisa mengikuti Tuhan di padang gurun, bahkan ke negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Bahkan Firaun pun yang selama ini berkata, aku tidak kenal Tuhan, mengapa aku harus mendengarkan dia? Mungkin ada di antara kami juga seperti itu Tuhan. Mungkin ada di antara kami merasa kurang kenal Tuhan, sehingga tidak merasa harus mendengarkan dan mematuhi Tuhan. Sebagaimana Engkau perbuat terhadap Mesir itu, Engkaulah juga Allah yang menyatakan dirimu, supaya siapa yang mengatakan demikian akan melihat Tuhan lewat segala peristiwa dalam hidupnya, supaya dengan demikian dia melihat benarlah Tuhan itu, dan dia dapat datang kepada Tuhan. Kiranya kemurahan Tuhan turun, sehingga tidak ada orang yang terus mengeraskan hatinya di dalam tempat permusuhan dengan Tuhan, di tempat perlawanan dengan Allah. Karena kami tahu siapapun yang melawan Allah akan binasa, tetapi siapa yang merendahkan dirinya akan diselamatkan. Tuhan, betapa besarnya kasih-Mu akan dunia ini, sehingga Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal, supaya kami tidak ada yang binasa, supaya kami sampai kepada keselamatan. Hanya Engkaulah Tuhan yang dapat berbelas kasihan terhadap orang-orang yang tegar tengkuk dan keras kepala, terhadap orang-orang yang tidak mengerti bahkan bodoh. Kami berdoa supaya Roh Tuhan yang suci akan membuat mata kami terang melihat Tuhan sedang mengulurkan tangannya, supaya kami boleh diselamatkan. Dan entah apapun yang sedang kami hadapi di bumi ini, kiranya kemurahan Tuhan turun atas kami, supaya kami boleh melihat Tuhan besar, supaya kami tidak tertekan, kami tidak takut, kami tidak cemas, tetapi kami bisa meletakkan seluruh hidup kami kepada Tuhan yang mengatakan, aku yang berperang bagimu. Tuhan, kiranya genaplah firman-Mu juga dalam hidup setiap orang percaya pada zaman kami ini, pada kami juga, bahwa Engkau berperang ya Tuhan. Bahkan kami hanya diam saja, kami akan melihat Tuhan. Kami hanya melakukan bagian kami. Begitu banyak yang kami tidak bisa, tapi Engkaulah Allah yang tidak terbatas, yang bisa. Engkau menolong Israel. Karena itu kami percaya, kami juga yang datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri, yang datang kepada Tuhan dengan menyucikan tangan kami, menyucikan pikiran dan hidup kami oleh darah Yesus yang Tuhan sudah sediakan. Kami berdoa supaya kalau Engkau telah membasuh kami, kami boleh melihat dalam ketundukan kami kepadamu, kami akan melihat perbuatan yang tidak mungkin ya Tuhan. Mari Tuhan, berkatilah umat-Mu dimanapun berada. Hamba-Mu tidak tahu apa saja yang sedang mereka hadapi, tapi Engkau tahu Tuhan, sebagaimana Engkau tahu keadaan Israel itu. Kiranya kemurahan Tuhan untuk umat Tuhan, kiranya Engkau mendengar erangan mereka, kiranya Engkau mendengar seruan tangisan
Kiranya Tuhan memberikan kami jalan keluar di bumi ini. Sama seperti Engkau memberikan keselamatan bagi jiwa kami. Berikan kami jalan keluar untuk apa yang kami hadapi di sini, di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak berubah. Engkau tetap dapat dipercayai. Engkau Allah yang perkasa, yang memberikan tanah kering di tengah air, bahkan memberikan air di tempat batu karang. Tidak ada yang mustahil bagimu. Karena itu biarlah Tuhan memberkati kami dengan iman kepada Tuhan. Engkaulah Allah, pemelihara kami juga di bumi ini. Terpujilah Engkau Allah kami. Tuhanlah yang memberkati seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Engkau yang memberikan kemenangan. Engkau memberikan mata yang tertuju kepada Engkau. Kiranya kemurahan Tuhan atas kami berlimpah-limpah pada waktu-waktu yang akan datang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kepada Allah beri puji. Kekal